We just had, a successful campaign for Vote Palestine where we really saw Palestine being put on the ballot. And so there's a lot of initiatives that we can keep pushing towards to get that arms embargo. And hopefully, the more people that join the movement, the easier it'll be to actually achieve that. Yeah, we did a lot of election coverage. We obviously covered Vote Palestine. That was a big issue for many people in the community, but not just in the community. And this goes with what you're saying about the arms embargo. Many different organizations, people from all, races, religions, creeds have come together. A lot of Japanese politicians support Palestine, and they've been supporting Palestine for years. Japan itself has been supporting Palestine for decades, which people don't know. JICA used to have an office in Gaza. They support Palestine, they feel for us, but then when it comes to the, global stage, the United Nations, Japan has nothing to really say. They just kind of, follow what America says, unfortunately, which makes me very, very sad because I feel like it's time to break free from that as well and to stand up for what you really believe in. So I really hope to see that one day. That's one of my biggest dreams besides freeing Palestine is to see Japan recognize Palestine. I consider Japan like my second home. So it would really mean the world to me if they did. Bikin haru sedunia, fans cantik Palestina nekat ke Jepang, demi dukung timnas Indonesia hadapi timnas Jepang. Tokyo, tanggal 6 Juni tahun 2025 dunia sepak bola kembali diguncang dengan sebuah kisah yang menggetarkan hati. Seorang fans cantik asal Palestina bernama Noor Al-Aiham, mendadak viral di seluruh dunia setelah fotonya beredar di media sosial, berdiri di depan Stadion Saitama, Jepang, dengan mengenakan jersey merah timnas Indonesia dan syal Palestina di lehernya, sembari membawa bendera kecil Indonesia dan Palestina. Apa yang membuat dunia haru bukan sekadar karena penampilannya yang memikat, melainkan perjuangannya yang luar biasa demi mendukung timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Noor bukanlah warga biasa. Ia adalah seorang relawan kemanusiaan, aktivis perdamaian, dan juga jurnalis lepas yang tinggal di wilayah konflik Gaza. Dalam kondisi serba terbatas dan situasi keamanan yang tidak stabil, Noor membuat keputusan nekat, meninggalkan kampung halamannya demi satu tujuan, mendukung langsung perjuangan Garuda di negeri Sakura. Saya tahu ini gila, ujarnya dalam wawancara eksklusif bersama salah satu stasiun TV Jepang. Tapi saya melihat perjuangan timnas Indonesia itu seperti cermin dari perjuangan rakyat Palestina, tidak pernah menyerah walau sering diremehkan. Pertanyaan itu banyak diajukan, mengapa bukan Palestina yang ia dukung, atau tim Arab lainnya yang juga berlaga di kualifikasi? Jawaban Noor justru sangat menginspirasi. Indonesia selalu berdiri untuk Palestina. Bukan hanya pemerintahnya, tapi juga rakyatnya. Di setiap unjuk rasa, di setiap doa, selalu ada nama Palestina disebut di Indonesia. Saya ingin membalas cinta itu, meskipun hanya dengan hadir dan bersorak untuk tim mereka di stadion. Menurutnya, timnas Indonesia mewakili lebih dari sekadar sepak bola. Ini tentang persahabatan, tentang solidaritas dari selatan dunia, tentang semangat yang tidak pernah mati. Indonesia adalah saudara kami. Tak mudah bagi Noor untuk mencapai Jepang. Ia harus menempuh perjalanan melewati Mesir, lalu transit di Qatar, dan akhirnya tiba di Tokyo setelah hampir 40 jam perjalanan dengan dokumen terbatas. Bahkan, menurut laporan beberapa media, Noor harus menjual sebagian besar barang pribadinya dan menggalang dana diam-diam lewat teman-temannya di media sosial. Beberapa diaspora Palestina dan warga Indonesia di luar negeri juga membantu diam-diam setelah kisahnya mulai tersebar. Yang paling menyentuh, Noor datang bukan untuk mencari perhatian. Ia tidak menghubungi media terlebih dahulu, tidak membawa tim dokumentasi, dan tidak berniat viral. Ia datang sebagai supporter biasa, dengan niat yang tulus. Namun, ketika kamera menyorot dirinya di tribun penonton saat Indonesia melakukan pemanasan, dan layar raksasa stadion menampilkannya sambil mengangkat bendera Indonesia dan Palestina,
satu stadion pun bergemuruh. Penonton Indonesia berdiri dan bertepuk tangan. Bahkan supporter Jepang pun ikut menghormati momen itu. Dukungan yang melampaui sepak bola. Kisah Nour menjadi viral dalam waktu kurang dari 1 jam. Hashtag tagar Palestina untuk Indonesia, tagar Nour bersama Garuda, dan tagar From Gaza with Love langsung menjadi trending di X, Twitter, Instagram, dan TikTok. Tokoh-tokoh terkenal seperti Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, bahkan Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyebut aksi Nour sebagai simbol nyata dari kekuatan sepak bola dalam menyatukan manusia. PSSI dalam pernyataan resminya menyatakan akan memberikan penghargaan khusus untuk Nour sebagai bentuk apresiasi atas cinta dan keberaniannya. Bahkan, beberapa pejabat KBRI Tokyo disebut telah menemui Nour untuk memberikan bantuan logistik dan akomodasi selama di Jepang. Komunitas supporter Indonesia di Jepang pun tak tinggal diam. Mereka menyambut Nour seperti saudara sendiri. Salah satu pentolan supporter, Didi, Garuda Tokyo, mengatakan, "Dia bukan sekadar fan. Dia simbol dari perjuangan dan persahabatan dua bangsa. Kami bangga bisa satu tribun dengan dia." Banyak supporter yang secara spontan mengajak Nour bergabung dalam rombongan mereka, menyanyikan yel-yel, mengibarkan bendera, dan mengabadikan momen langka ini dalam foto-foto penuh kehangatan. Kisah Nour bahkan menembus media-media besar dunia, BBC, CNN, Al Jazeera, Sky Sports, hingga NHK Jepang. Banyak yang menyebutnya sebagai kisah paling menyentuh dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Jurnalis BBC menyebut, dalam dunia yang makin terpolarisasi, seorang perempuan dari tanah yang hancur bisa menjadi jembatan antara dua bangsa. Ini lebih dari sepak bola. Di Gaza sendiri, keluarga dan teman-teman Nour menyaksikan momen tersebut lewat siaran langsung. Sang ibu, dalam wawancara via Zoom, berkata, "Saya takut saat ia pergi, tapi sekarang saya menangis karena bangga. Ia membawa cinta, bukan senjata." Saat ditanya apa rencana setelah pertandingan, Nour menjawab sederhana, "Saya akan kembali. Tapi kali ini dengan hati yang penuh. Karena saya tahu, saya tidak sendiri." Ia berharap kisahnya bisa menginspirasi banyak orang untuk tetap mencintai, tetap berharap, dan tetap berjuang, apapun kondisinya. Sepak bola bisa menjadi bahasa perdamaian. Saya percaya, suatu hari, Palestina juga bisa bermain di Piala Dunia.